Puh. Oh. Kalau dari tadi. Rupanya kita sudah hadapi semuanya. Itu hampir nyerah pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Siddiq Dan saya Nisa dalam program Suara Kebaikan yang akan terus menyuarakan It's great to be great, but it's greater to be human. Wah, luar biasa Iya nih. nih. Ayo kita ketemu lagi nih sekarang. Jadi sebelum memasuki episode kali ini, aku tuh lagi baca cerita. Cerita apa? Ceritanya tuh agak-agak fabel dikit ya. Oh. Jadi tentang seorang pemuda nih. Zaman dahulu ada pemuda, dia tuh bener-bener dari kalangan yang menengah ke bawah lah. Dia jualan kayu bakar. Terus juga dia kondisi fisiknya tuh tidak sempurna dan kulitnya hitam. Oh, luar biasa. Terus? Nah, ketika dia mengambil kayu bakar, dia melihat ada seorang putri lewat. Jadi dia kayak, wah cantik banget tuh, kayaknya gue suka deh sama dia gitu kan. Nah, ternyata putri cantik itu anak seorang raja pada saat itu. Iya, jadi dia tuh awalnya ragu kayak lamar gak ya, gue suka banget nih sama cewek ini Langsung gitu kan. lamar. Langsung dia saat itu tanpa babi bu langsung ke kerajaan nemuin raja, kayak saya suka nih sama anak Paduka gitu. Saya mau ngelamar anak Paduka buat jadi istri saya, gimana caranya. Nah si raja tuh marah kan, kayak kamu nggak sekufu sama saya, ngapain kamu ngelamar anak saya? Iya, nggak sebanding gitu. Nah terus akhirnya si pemuda itu maksa, saya tetap mau sama anaknya Paduka gitu-gitu, dan akhirnya raja tuh ngasih challenge nih buat dia. Kayak misal saya nggak apa-apa nih anak saya sama kamu, tapi syaratnya kamu harus ngumpulin semua berlian, semua permata sebanyak 20 kilo. Agak mustahil ya. Iya, agak banyak ya gitu untuk seorang pemuda yang dia pekerjaan itu sebagai pemungut kayu bakar gitu. Nah, kemudian pemuda itu tuh mikir, gimana ya caranya? Saya dapat dari mana ya gitu. Nah, dengan pengetahuan dia yang ada, dia tuh mikir bahwasanya berlian tuh ada di dasar laut gitu. Permata itu ada di dasar laut gitu, dalam kerang gitu kan. Jadi dia melakukan, yang dia lakukan adalah dia ke laut, terus habis itu dia nguras air laut, saking dia pengennya sama si cewek itu untuk menikah gitu kan. Dan dia menyanggupi syarat yang dikeluarkan oleh raja. Jadi dia nguras air laut, dia nguras air laut sampai berhari-hari itu tanpa henti. Dia cuma kayak istirahat bentar terus nguras lagi sampai ada ikan di laut yang mereka menyadari bahwasanya kapasitas air mereka tuh udah nurun gitu, udah dikit. Kayak Pengaruh ya. Pengaruh lah. Aduh bahaya nih kita kalau misalnya air laut semakin berkurang gitu kan. Nah akhirnya para ikan ini berkumpul, mereka ngomong ke raja ikan nih ceritanya. Jadi kayak, Raja, Arjun gitu, gimana nih kondisi air kita udah mau habis. Mayday gitu. Habis itu setelah laporan dari ikan itu, si raja ini kayak, oh iya juga ya, kalau misalnya air di laut habis sama si pemuda ini, karena pemuda ini tuh gigih gitu kan, menguras air laut, kita hidup di mana gitu. Nah akhirnya raja ngambil keputusan bahwasanya, oh yang dibutuhkan pemuda ini adalah permata dan berlian. Masing-masing ikan ayo cari satu-satu gitu. Satu ikan, satu permata. Jadi dikumpulin, terus pada akhirnya si raja ikan itu menyerahkan langsung ke si pemuda itu langsung. Jadi kayak disemburin gitu loh pakai mulut ikan. Puh. Yang keluar dari laut berlian. Luar biasa. Akhirnya dengan berlian dan permata itu dia bisa melamar putri itu. Kegigihannya ya kan. Aku kalau nggak dengar cerita itu ingat banget sama peribahasa bahasa Arab yang manjada wajada. Oh iya, luar Masya Allah biasa banget ya. Meskipun kita terkesan mustahil ini, tapi yang paling penting itu Allah tuh nggak ngeliat daripada hasilnya, tapi prosesnya tuh seperti apa. Makanya akhirnya itu sampai kawin nggak sama anak putri raja? Nikah dong. Sampai kawin. Sampai nikah bener-bener. Akhirnya yang diserahkan oleh Allah adalah dia melihat nih, wah ini kegigihannya sih yang luar biasa. Bukan cuma, walaupun menguras air laut itu mustahil ya, tapi dari kegigihannya itu membuahkan permata yang tadinya mustahil jadi keluar benar. Betul, jadi memang ada pepatah bahwasanya usaha tidak mengkhianati hasil itu bener banget adanya ya. Kalau di bahasa Arabnya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia pasti Iya, dapat. betul. Itu luar biasa. Nah, berkaitan dengan cerita ini, teman-teman, kita udah kedatangan seorang ibu yang luar biasa di tengah kemustahilan untuk menyembuhkan anaknya, tapi ibu ini melihat ada setitik harapan. Betul. Titik inilah yang membawa dia untuk
menyembuhkan, bahkan dari kampungnya katanya sampai dia merantau ke Jakarta karena setitik harapan. Akhirnya titik ini membuahkan hasil. Wah, Seperti apa cerita lengkapnya udah kita undang. Yuk kita undang tamu kita pada kesempatan kali ini, Ibu Eni dan Bima. Mbak Bima boleh perkenalan sedikit tentang profil Mama Bima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni atau biasa dipanggil dari Mama Bima. Berasal dari Kepulauan Aru, dari Maluku, dari Indonesia. Oh, jauh ya. Perjalanan ke sini lumayan agak jauh ya. Iya, kita kalau naik kapal laut, kita kurang lebih 8 malam, 9 hari sampai 1 minggu. Saya baru tahu ada kapal laut dari Maluku ke sini. Iya kan? Itu Oh, satu ya? minggu. Iya, 1 minggu. 1 minggu di laut. Wah. 1 minggu di laut. Ada mampir-mampir nggak? Ada, kalau ini sekitar 6 sampai 7 pelabuhan. Oh, oke. Kita singgahi Ah, ah, ah. sampai di Jakarta. Luar biasa melelahkan. Kenapa kok milihnya kapal laut? Apa harganya jauh berbeda sama udara? Iya, kalau pesawat, kita pesawatnya 3 kali ganti. Jadi Ah, dari Duku ke Ambon dulu, ah. transit. Biasa kita kan siang malamnya, biasa kita dari Ambon ke Makassar dulu, ganti pesawat baru. Awal ceritanya Mama Bima ke Jakarta tuh gimana sih awal mulanya gitu? Sampai menempuh 8 hari gitu kan di jalanan. Awal mulanya Abimanyu ini Kenapa? Abimanyu lahir kenapa? prematur. Hmm. Jadi dia lahir 29 minggu, Ah, prematur, tapi waktu awal lahir nggak ada masalah apa-apa. Semuanya memang biasa aja karena memang kalau bayi prematur kan ada ciri-ciri khasnya. Tetapi betul. 2 bulan pasca dia lahir, Mhm. ternyata Abimanyu sering keluar keringat dingin kalau malam. 2 bulan. Iya, Umur 2 bulan sudah ketahuan ya? Iya, 2 bulan sudah ketahuan sering keluar keringat dingin. Mhm. Terus habis itu sesek, nafasnya sesek. Ah, Terus karena kita waktu awal itu kita pikirnya kita ada di Indonesia Timur kan cuaca panas. Iya, betul, Jadi betul. kita pikirnya Karena cuaca cuaca panas, ya. iya, dia sering keluar keringat dingin. Tapi ternyata berat badannya nggak naik, jadi dia lahir 1,8. 1,8 kilo. Iya, 1 botol aqua itu. Ah, Nah, kurang lebih kalau 1 botol aqua kan 1.500 liter ya. Ah, Oh iya. Nah, Bimanya 1,8. Oke. Terus Nah, jadi habis itu dari posyandu bilangnya pasti ada masalah. Kita disuruh ke dokter anak. Ternyata di setelah di daerah Aru itu. iya di Ada dokter. di RSUD Dubu, Ah, Cendrawasih, di RSUD Cendrawasih. Ah. Di situ ada dokter, ternyata didiagnosa suruh ronsen dulu, ketahuan Abimanyu mengalami jantung bocor. Jantung Didiagnosa bocor. Umur berapa ketahuannya? umur 2 bulan ke 3 bulan. Oke. Oh. Terus. Habis itu dokternya bilang harus segera Sini deh, dirujuk sini. ke Jakarta karena kurang peralatannya juga, Fasilitasnya kurang. fasilitas peralatannya kurang, terus tenaga medisnya kan hanya dokter anak, jadi di sana Iya. belum ada dokter jantung. Jadi kita disarankan ada 2 rumah sakit, RSCM dan Harapan Kita, tetapi yang muncul di BPJS Harapan Kita yang sebelah selatan. Tapi untuk berjalan ke Harapan Kita ke ini dulu, ke rumah sakit Evolusi Ambon, karena rujukannya ke Ambon dulu. Jadi gitu. jadi Oktober 2019 kita ke Ambon dulu 2 bulan sampai awal Januari 2020 baru kita nyampe di Jakarta. Jadi awalnya kita masuk Jakarta itu sekitar kurang lebih akhir Januari. Luar biasa ya. Oh gitu. Jadi apa yang Ibu rasain setelah ini Dapat anak keberapa? info itu. Anak kedua. Anak kedua Ibu dinyatakan ada kelainan jantung ya, jantung bocor itu ya. Iya. Ketika Kalau pertama kalinya dengar. Pertama kali dengar pasti sedih ya. Kita nggak pernah menyangka kalau Abimanyu bisa jantung bocor karena dari kita kan setiap 2 minggu sekali kita kontrol ke rumah sakit, ke dokter spesialis kandungan juga. Jadi di sana. Iya. Tapi memang waktu awal kehamilan itu karena kita juga mungkin kurang kayak pengetahuan tentang kehamilan, jadinya asupan saya hamil di usia 36, jadi sudah risiko tinggi. Iya, Terus habis itu karena mungkin dari pekerjaan juga, akhirnya dari situ kurangnya pengetahuan, kita nggak tahu kalau jantung bocor sebenarnya bisa didiagnosa waktu kita hamil. Oh, dari hamil 6 bulan harusnya bisa kan ada 4 dimensi kayak gitu, USG 4 dimensi, tapi kan kita nggak tahu juga. Iya. Akhirnya kaget banget ya. Iya, pasti shock, kita nggak bisa menerima kenyataan. Apalagi waktu itu dokternya bilang
hidupnya Bima kurang 3 bulan. Udah Hmm. Divonis kalau nggak cepat ke Jakarta ya dia nggak bisa bertahan hidup lebih dari Lebih 3 lama bulan nggak lagi bisa. aja Jadi ya. harus udah 3 bulan secepatnya. lagi. Iya, jadi waktu awal itu memang kita Aha. nggak ada dana juga. Jadi apa yang ada kita jual dulu. Apa ya misalnya Ibu lakukan pada saat itu? Kalau yang dijual banyak ya. Jadi awal itu ada simpanan emas. Terus kita Habis jual semuanya. iya habis motor, Hmm. rumah, Oh, rumah juga sampai iya, dijual. mobil. Memang awalnya kita punya kendaraan yang biasa untuk angkot ke di sana seperti itu. Itu dijual semua. Semuanya nol rupiah, jadi kita jual semua yang ada dulu. Buat modal ke Jakarta. Iya, sama kita naruh sertifikat tanah di BRI. Terus akhirnya gimana? Akhirnya dari situ karena kita nggak bisa langsung ke Jakarta. Kenapa? Karena kita kan faskesnya faskes 1, sedangkan Jakarta ini kan bintang 6. Oh gitu. Ya internasional standarnya. Jadi kita harus ke Ambon dulu, ke rumah sakit Halusi dulu selama 2 bulan kita dirawat di sana. Oh iya. Iya, diobservasi di sana, tapi ternyata Bimanya nggak bisa dikerjakan di sana. Jadi Bima harus berangkat ke Jakarta. Oh, oke. Itu kan dokter bilang dari sejak dia divonis cuma punya waktu 3 bulan. Iya. Dan harus 2 bulan di Ambon. Berarti sisa 1 Berarti bulan sisa ya. 1 Kalau bulan. gitu. deg-degan Itu makin lumayan. panik banget kan ya. Pada saat itu pasti panik banget ya. Iya, Apa yang Ibu lakuin? waktu itu kita punya waktu kurang lebih 1 bulan sampai 1 bulan setengah itu masa-masa di mana kita karena pengobatan itu kan harus bertahap. Jadi kita nggak bisa langsung ke Jakarta juga. Oh nggak bisa ya? Jadi di situ itu kita ada alternatif juga. Jadi karena bapaknya orang asli Ambon, jadinya kita berobat alternatif itu sampai di gunung, di puncak gunung. Oh. Jadi sampai kita di apa bertapa kayak gitu? minta doa gitu ya? Iya, jadi Seru ada ya? daun paku-pakuan itu. Oh, sampai nyariin daun paku. Jadi kayak daun paku-pakuan rumput itu pun tumbuhnya di hutan, hanya hari-hari tertentu. Di tebing-tebing nggak sih biasanya daun Oh iya. Jadi Jadi Ibu melakukan hal itu juga. iya, ditumbuk terus di ini ke Bima. Habis itu kita ada kayak upacara adat karena dari mereka bilang Bima ini kayak kena karma leluhur. Jadi karena kurangnya pengetahuan dari mereka, karena kita dari kampung juga, jadi kita ikuti semua sarannya, tapi ternyata aku nggak berhasil juga. Tetap bocornya tambah semakin lebar. Oh, ada pembesaran ya? Ada, jadi ada awalnya pembengkakan jantung. berapa mili terus jadi membesar gitu Iya, ternyata jantungnya Bima ini ukurannya sudah melebihi jantung dewasa. Bocornya? Ini pembengkakan juga. Iya, karena bengkak itu tadi akhirnya cairan kan masuk di jantung. Terus. Akhirnya waktu itu memang ada salah satu ibu DPR, Ibu Teni Orsubuni, terima kasih dari Ambon, perwakilan dari ARU, akhirnya bantu kita untuk berangkat ke Jakarta. Full funding dibantu semua. Enggak, hanya sebagian biaya tiketnya. Biaya tiket itu juga udah alhamdulillah. Iya, sudah terima kasih, sudah diperhatikan dari di Jakarta tentunya Ibu nggak tahu harus kemana, mau ngapain. Apa yang ada di bayangan Ibu pada saat itu harus ke Jakarta? Kalau ke Jakarta itu, saya belum pernah tahu Jakarta itu bentuknya seperti apa. Tapi pertama kali yang waktu kita injak di Jakarta, kita juga tinggal di salah satu rumah singgah. Namanya rumah singgah khusus orang Ambon, namanya rumah singgah Berkat Ambon, ada di Jakarta Pusat. Jadi kita tinggal di situ. Dari situ kita diantarkan ke harapan kita pertama kali. Setelah dari harapan kita, karena kita masih awal di diagnosa, kita ketemu dokternya dulu. Jadi kita datang hari Selasa di dokternya, habis itu langsung dokter Olvi hari Selasa itu ketemu, langsung hari itu Eko dan ronsen. Satu hari itu sampai kita berangkat jam 3 pagi dari Jakarta Pusat. Karena antri ke di sini jam 8 jam 9. Langsung ketemu dokter Eko ronsen sampai jam 6 sore. 1 hari penuh sampai saya masuk angin kan kita nggak makan. Terus kita nggak pernah AC juga di daerah. Jadi kena AC 1 hari masuk angin. Iya. Terus waktu itu dokternya bilang Abimanyu nggak bisa minum obat, Abimanyu nggak bisa pasang kateter. Jadi kenapa nggak bisa? Karena bocornya sudah melebihi dari jadi ya, jadi Abimanyu nggak bisa dipasang alat.
Oh. Jadi langsung disarankan untuk operasi jantung saat Oh. itu juga. Luar biasa ya, Tapi bisa ya. posisinya pada saat itu Mama Bima didampingi oleh suami atau sendiri posisinya? Ya, yang waktu berangkat pertama 2020 itu masih didampingi sama papanya Bima. Kita berangkat berdua di sini. Terus sampai ketemu dokter. Hari Kemisnya kita ketemu dokter lagi, langsung itu disarankan untuk operasi. Hari Selasa ketemu dokter jantung, hari Kamis ketemu dokter bedahnya. Langsung diajukan untuk KG, kompresi bedah, persiapan. Jadi nggak lama ya prosesnya setelah datang ke Jakarta, terus habis itu Dapat tindakan pertamanya agak lumayan cepat ya prosesnya. Iya, Bima datang Januari, operasinya 29 April Oh, 2020. Jadi kurang lebih lumayan. 2 bulan 3 bulan kita persiapan langsung kejar untuk operasinya. Karena sudah keadaannya urgent, terus Bima ini kan keluar masuk rumah sakit, jadinya dia kena pneumonia. Pneumonia itu infeksi paru-paru Iya, karena iya. jantungnya tadi yang bocor itu tadi ada cairan. Jadi biasanya 3 hari di kosan, kita 1 minggu di rumah sakit. Habis itu pulang ke kosan lagi, begitu akhirnya sama dokternya langsung naik rawat inap, langsung disarankan untuk operasi. Jadi total tindakan yang udah dilakukan sampai Bima benar-benar dinyatakan sembuh itu udah berapa kali? Perjalanan Abimanyu ini sakitnya itu kurang lebih dari awal kita datang sampai sekarang ini pengobatannya 4 tahun lebih. Jadi prosesnya nggak hanya operasi. Banyak ya? Iya, banyak. Jadi kebetulan Abimanyu ini habis operasi jantung yang pertama, dia justru mengalami klitotorak. Apa tuh? Klitotorak? Klitotorak itu komplikasi pasca operasi jantung. Jadi justru Abimanyu kayak malah ada kelumpuhan, tangannya nggak bisa digerakkan. Terus dia pakai tabung oksigen selama 2 tahun. Kalau lepas selang NGT-nya baru aja September 2023, jadi hampir 4 tahun dia pakai NGT bantuan makan karena lambungnya terbalik. Jadi dia tidak hanya jantung, jadi kayak lambung, usus, semua hampir Banyak karena ya. organ tubuhnya nggak sempurna dari prematur, jadi kita perjalanannya panjang. Sampai saat ini. Jadi satu-satu organ dalamnya harus dibenahi Iya, ya. kata dokternya seperti kita itu servis motor, jadi satu persatu dulu, nggak bisa langsung. Kita kan maunya satu kali selesai, tapi ternyata nggak bisa, ada aturan mainnya harus ini, step by stepnya. Oke. Terus yang tindakan yang paling merubah kondisi kesehatannya yang mana? Jadi kan banyak tuh step-stepnya. Pada tahun keberapa nih mulai kelihatan perubahan yang signifikan? Abimanyu setelah kita dari bulan April pertama. Januari 2020 sampai Oktober, karena juga ada pandemi. Jadi kita lama di Jakarta, itu pulang dulu. Kita diizinkan pulang bulan Oktober, ternyata pulang itu Oktober November 2020. Desembernya baru aja di rumah mungkin sekitar 1,5 bulan. Desember 2020 Bimanya ngedrop. Akhirnya kita dokternya karena bilang dokter Stefan terbang lagi. Akhirnya kita yang kedua ini kita terbang. Terbang ke Jakarta lagi. Hanya bersama Abimanyu saja, bapaknya nggak ikut. Jadi selama November itu, selama 2021 itu Abimanyu akhirnya itu yang pengobatan paling banyak itu di bulan yang 2021. 2021 banyak tindakan ya? Iya, banyak tindakan. Jadi setelah dinyatakan itu tadi klitotorak, Abimanyu menjalani terapi akupuntur. Itu Selasa dan Jumat, nggak bisa di cover BPJS. Oh ya? Iya. Itu sekali terapi sekitar 175. Oh lumayan ya. Selama 10 bulan. Itu yang banyak. Habis itu terapi menelan, terapi bicara, berjalan. Dan saya juga ikut kayak Sinse itu pengobatan Cina. Itu bayar sendiri semua. Iya, semuanya dibiayai sendiri, banyak yang nggak di cover BPJS. Jadi Abimanyu itu lebih banyak pengobatannya pribadi daripada BPJS. Alhamdulillah ya. Terbantu dengan adanya BPJS kan lumayan juga tuh kalau bayar sendiri. Artinya ada juga banyak yang ngebantu. Tapi apa yang Ibu lakukan kalau boleh tahu untuk membiayai hidup selama di Jakarta itu? Kalau selama di Jakarta, itu kan dari kita hari Selasa datang. Hari Minggu Abimanyu, itu yang pertama kali kita nggak tahu bantuan itu seperti apa, bantuan sosial. Jadi hari Selasa kita datang, Minggunya
Abimanyunya masuk IGD Hmm. jantung jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Habis itu karena ada pneumonia, dia dirujuk ke RSAP Harapan Kita. Nah, dari situ kita masuk sampai jam 8 malam, akhirnya masuk ruang rawat inap pertama kali. Nah, itu malam sekitar jam 9.10 diperiksa dokter. Itu dokternya bilang, kita ditanya, karena waktu itu kita datang pakai celana pendek dan kaos aja ya, Oh, pakai iya. sandal jepit ya. Saya masih ingat betul waktu itu. Dokternya ngomong apa? Dokternya tanya ke kita, ibu dari mana? Setelah diperiksa, bilangnya setelah diperiksa, kita ngomong kita dari Maluku. Tadi gue jawabnya ibu dari toilet. Kalau dari tadi. Terus gimana? Biar nggak tegang. Terus. Kita dari Maluku, dari Ambon lah istilahnya, kan rujukannya kan dari Ausi. Terus dokternya tanya, di Jakarta sudah ada yang bantu belum? Waktu itu kita kan nggak tahu maksudnya bantuan seperti apa. Cuma kita jawab kita dibantu dari bupati sama yang DPR itu, yang dari daerah itu aja. Akhirnya akhirnya dari situ dokternya bilang melalui suster Laura waktu itu. Ibu hafal semua nama. Iya, Masya Allah banget ya. Orang-orang yang mengikuti perjalanannya Bima ini kita coba ingat ya suatu saat apa yang mereka katakan, suatu saat semoga kita ingat terus. Masya Allah. Akhirnya setelah bicara sama dokter seperti itu, akhirnya suster Laura menemui saya malam itu juga bilang, ibu tadi dokternya sudah mengatakan besok ada yang bantu ibu datang. Tapi kita belum tahu siapa itu. Oh iya, saya belajar siapkan berkasnya, tapi kan berkas semuanya sudah ada di suster. Sudah satu map. Ternyata paginya sekitar jam 9. Ini pertama kali juga. Sampai akhirnya keterusan sampai sekarang kerjasamanya. Tanpa menyebut merek apa itu? Tanpa menyebut merek ya. Katakan nanti apa? Terus. Dari bantuan pertama itu akhirnya ketemu orang-orang baik. Ada yang ngebantu ya? Ada pihak salah satu dari yayasan datang. Ambil biodatanya Bima. Iya. Orang tua semuanya kan karena sudah di susternya juga. Memang itu yayasan tersebut ada kerjasama dengan rumah sakit. Mereka pasang pamflet di tempel. Jadi mungkin secara legalitas dan semuanya ada di situ. Sudah kerjasamanya karena kita memang benar-benar nggak mampu. Jadi kita dibekali SKTM. Keterangan tidak mampu. Jadi kita tunjukkan semuanya dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar dan dibantu sampai sekarang. Ternyata sampai 4 tahun ini terus. Alhamdulillah. Mama Bima kan udah melalui banyak pasang surut lah ya. Di Jakarta ada senangnya karena Bima sekarang udah sehat. Ada mungkin masa-masa daunnya. Pernah nggak sih satu momen Mama Bima tuh mau yang aduh kayaknya capek deh, aduh kayaknya udah deh nyerah aja deh gitu. Semuanya kayak gitu. Ada kala dimana kita down, benar-benar down, sudah nggak ada jalan keluar ya waktu itu. Jadi ini juga untuk semuanya juga kita mulai apa namanya, memang ada titik jenuh ya. Jenuh. Jadi kita kan waktu dikasih ujian begini, kita kan kayak perang batin. Jadi kita menghujat Tuhan sampai seperti itu. Menghujat Tuhan. Iya, saya menghujat apa sih yang salah gitu. Semua hal sudah saya jalani gitu. Kehidupan itu kan memang semua orang ada naik turunnya. Iya betul. Cuma waktu itu awal itu berat banget karena yang hampir yang 80% yang disalahkan itu pihak ibu. Oh iya betul. Itu. Iya, jadi mereka oleh lingkungan, oleh sekitar. Iya, justru dari pihak peran ibunya yang mereka salahkan karena pertama mereka nyalakan dari kita yang kurang menjaga kehamilan kayak gitu ya. Yang kedua karena lingkungan yang nggak mendukung. Padahal kita itu sudah berusaha banget, downnya itu akhirnya dari titik itu kita itu dari pihak yang selalu disalahkan, dari pihak yang selalu dilemahkan, akhirnya mereka nggak buat kita percaya diri, tapi mereka justru membuat kita ini kayak jatuh sampai di titik terendah.
Sempat Hmm. pikiran ke situ. Saya titik terendah waktu itu Ibu saya ngomong apa sama Tuhan? Mau hujat gimana? saya gini, Tuhan, kok kasih ujian? Berat ya? Iya, berat dari segi keuangan kita nggak mampu, Hmm. makan saja kita nggak bisa. Hmm. Kita jual semua yang ada pun nggak cukup. Karena Hmm. waktu itu dokternya sempat bilang waktu itu saja seandainya saya punya uang 250 juta, Hmm. dokternya bantu kita ke Singapura. Waduh, Hanya waduh. 1 kali itu aja apartemen ditanggung mereka. Tetapi waktu awal itu kita hanya jual barang yang ada. Waktu itu kan nggak semua barang bisa langsung dijual. Iya, betul. Jadi barang-barang yang nggak bisa dijual kan kayak kita gadaikan dulu. Terus waktu itu kan kita akhirnya terjerumus gali lubang tutup lubang. Sampai suatu titik kita nggak bisa bayar. Sampai di online, sampai dikejar-kejar debt collector, sampai ya jatuh bangun lah, kita sudah hadapi semua itu. Itu hampir nyerah pada saat itu. Iya, hampir nyerah karena kita di saat angkat yang kedua 2021 itu kita kan benar-benar sendiri, hanya sama Bima. Jadi di saat ujian ada Bima sakit, di saat itu juga keluarga kan hancur. Ya karena mereka menyalahkan itu tadi. Tapi saya bilang, Tuhan, aku berdamai padamu, aku terima seluruh ketentuanmu, aku berangkat atas izinmu. Kalau memang nanti ada kehidupan kedua, mungkin ini kehidupan kedua jauh lebih baik daripada hari ini. Aku terima ujianmu, aku kasih anakku sakit, aku terima mungkin ada hikmah di balik dari ujian ini. Kalau memang saya harus terima konsekuensi keluarga hancur, itu mungkin sudah pilihan, sudah jalannya. Jadi saya bisa menerima dengan saya berbesar hati karena bagi saya anak ini punya masa depan. Kalau pengobatannya udah sampai mana kalau boleh tahu? waktu yang 2021 itu kita masih mau Bima pneumonia dulu. Jadi Bima ini kena pneumonia 3 kali, kena bronkonya 2 kali. Jadi yang berat itu justru di pneumonianya. Jadi pasca operasi jantung itu yang justru berat. Perjalanannya 1 tahun 2021 itu berat banget. Itu jadi akhirnya karena kita sudah di titik nol untuk bertahan hidup, saya di sini di depan kos itu jual nasi uduk. Saya jual nasi uduk terus saya bantu teman-teman pasien. Jadi saya ngambilin baju-baju kotor teman-teman pasien di lantai 7. Saya bawa ke laundry. Habis itu ya pokoknya apa aja lah. Semua dikerjain ya untuk Pokoknya buat bertahan hidup. Iya, kita bisa bertahan hidup karena kita nggak boleh mengharapkan bantuan kan kita nggak pernah tahu. Bantuan nggak setiap hari juga. Jadinya ya harus tetap bekerja, tetap ikhtiar, ya berdoa. Memang nggak berhenti berdoa. Tapi saya yakin setiap ada badai, ada ujian, pasti ada pelangi, ada pengharapan. Semoga aja dari apa yang saya alami bersama keluarga saya, nanti ke depannya ada kehidupan yang lebih baik daripada ini. Itu kan agak berat pada saat itu ya, sempat menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Pelanginya Ibu lihat setelah kapan? Setelah perjalanan dari 2021 kita pulang Oktober 2021 itu, bulan Oktober kita menyelesaikan semuanya. Surat menyuratnya dari keluarganya bapaknya Bima, kita selesaiin semuanya biar nggak ada masalah. 1 tahun kita bekerja, terus kita datang lagi 1 tahun itu kita sudah dipanggil untuk melanjutkan pengobatan tapi nggak ada uang. Sempat dipanggil. Iya, untuk pengobatan selanjutnya tapi kita nggak ada uang. Jadi dari ketunda ya? 2021 sampai Desember 2022 1 tahun lebih. Kosong tuh. Iya, kita nggak pernah berubah sama sekali. Paling di daerah hanya kontrol ambil obat kayak gitu. Tapi kondisi Bima pada saat itu gimana? Ya naik turun karena naik turun. Obatnya pun kan di daerah kita mau beli juga kadang ada kadang enggak. Iya, betul kan. Terus adanya di perjalanan sini terus dia kan kayak minum interlak itu kayak sejenis pembantu untuk itu kan sekali beli sekitar 275 sampai 350 itu pun 2 minggu sekali ya. Terus waktu itu kan
Ima juga dicurigai mengalami sindrom. Sindrom apa? Iya, sindromnya itu tidak kayak sindrom absolut, tidak kentara. Jadi dia menjalani tes genetika tahap 1 Heeh. itu hampir 2.800.000, itu nggak di cover BPJS. Bayar sendiri. Oh. Yang kedua hampir 13 juta, tapi yang itu dibantu sama dokter RSCM dari dokter Benata waktu itu, biar nggak bayar itu juga melalui proses yang panjang untuk mendapatkan Bantuan ACC. itu. Iya, Tapi kayak semua gitu. kemungkinan ibu lakuin ya. Iya, saya ini bersyukurnya dikelilingi oleh teman-teman yang posisinya luar biasa dari para orang tua pasien, karena kita kan ada grup jantung, jadi saya ikut beberapa grup jantung dari LHJ, Keluarga Jantung Istimewa, Pejuang Jantung Hardi, kayak begitu. Terus dari Pejuang Hati, Pejuang Jantung, baik melalui Facebook maupun WA. Jadi terus pengetahuan dari dokter, pernah satu kali dokter saya searching di Google-nya juga atau di YouTube tentang perjalanan sakitnya Abimanyu, sampai dokter Aditya itu bilang saya paham. Jadi saya ketakutan sendiri semua tindakannya itu. Iya, Karena iya. kita sudah iya, benar-benar. mengetahui sampai Baca-baca dulu ya. dokternya bilang berhenti. Terlalu khawatir Ya, jangan terlalu khawatir gitu khawatir ya. ya. Maksudnya fokus sampai saya ditenangkan oleh salah satu psikolog. Saya pernah berobat juga. Oh. Saya Stres ya. Iya, saking stresnya berjuang sendiri sampai di titik temu. Sampai titik pada saat saya menyerah. Tapi di saat saya menyerah, justru di titik itulah Tuhan kasih jawaban. Walaupun pelan-pelan jawaban itu ada aja, akhirnya orang satu persatu datang, walaupun nggak segi dari nominal, tapi Banyak orang mereka baik datang. iya, akhirnya kita bisa sharing, saya diundang di seminar, kadang-kadang di webinar melalui Instagram di 2022 sekitar bulan Maret, kita diundang di Perki Maluku dari dokter jantung Maluku waktu itu, dokter Ronald. Jadi kita siaran langsung. Nah, kita akhirnya dikenal di Harkit lewat Perki Maluku itu tadi, ada acara webinar itu. Iya, videonya. Tapi yang bikin ibu sehat, yang bikin ibu kayak semangat, yakin nih bahwasannya usahanya nggak sia-sia itu apa? Selain pasti Bima punya masa depan, itu udah pasti ya. Selain Bima punya masa depan, yang bikin ibu kayaknya nggak semua orang tua nih ya kan pastinya ya sekuat ini gitu Iya, kan. betul. Tapi ibu kuat banget sih, gitu kan. Di Beda tengah gempuran, budaya betul. gitu kan, pindah ke sini. Ada gempuran keluarga, dari segi finansial juga ditendang, kemudian anak juga yang kondisinya seperti itu kan pasti nggak gampang. Apa yang ibu yakini gitu sampai di tahap ini? Waktu itu memang saya sama teman-teman, jadi ada salah satu teman itu yang selalu ada untuk kita, sama-sama punya anak, sama-sama berjuang. Waktu itu kita didudukkan, jadi saya waktu itu 3 orang teman-teman ada di farmasi di RSAP waktu itu. Kita duduk sampai jam 11 karena waktu itu Abimanyu ada di ICU, kita nggak bisa ditunggu juga. Kita duduk, kalau dipanggil dokter baru masuk. Waktu itu temanku bilang, kamu itu perempuan pilihan, kamu itu orang tua, nggak semua orang tua dikasih ujian. Kalau Tuhan kasih ujian ke kau, berarti kau mampu. Walaupun dalam hati waktu itu saya rapuh, saya juga manusiawi, menangis. Kita punya hati dan perasaan. Oh, tapi kata-kata itu menguatkan. Kata-kata ya? itu akhirnya mati sampai dia bilang, Apa Tuhan itu, kata-katanya? Kamu tuh kamu, pilihan. kamu itu orang hebat, kamu itu Tuhan kasih ujian kamu karena kamu mau naik kelas. Itu yang bikin Iya, ibu jadi yakin, saya semangat punya terus ya. semangat hidup. Terus Tuhan itu nggak akan diam kalau dia kasih ujian. Kau mampu melewati setiap ujian, kau akan naik kelas. Dan Tuhan nggak akan kasih ujian di batas kemampuan umatnya. Kalau kau diuji semacam ini, diuji keluarga, diuji anak sakit, dalam hal materi, itu titik nol. Jadi saya ini saat ini juga berada di titik nol. Ibaratnya saya melebur semua dosa-dosa, saya berangkat dari nol lagi, mencari rupiah lagi. Mungkin dari rezeki yang kemarin kita dapat itu ada kotorannya, kebagaimananya, kayak gitu-gitu. Jadi kita belajar menerima, kita berdamai. Jadi kalau mengobati putra-putrinya, untuk para orang tua juga mengobati anak itu, yang penting kita berdamai dulu. Berdamai dengan keadaan kita. Maksudnya berdamai bahwa kita itu menerima anak kita yang sakit dulu. Kita berbesar hati. Kalau anak kita sakit, anak kita mempunyai cacat, apalagi ini yang cacat kan jantungnya. Betul. Kita terima dulu, kita berbesar hati. Mungkin saat ini
sabarnya kita diperluas, Hmm. pantang menyerahnya kita yang biasa kita itu di titik yang mengeluh, apa-apa mengeluh, apa-apa yang tadi menghujat Tuhan, apa-apa kita nggak bisa menerima keadaan kita. Tapi setelah ibu menerima, keadaan berubah total. Iya betul, setelah saya menjalani titik nol itu tadi, satu persatu ujian itu dibuka jalannya sendiri-sendiri. Semua kayak keran yang tadinya tertutup, Selain menerima ada lagi nggak rezeki. kuncinya yang lain? Tetap berdoa dan berusaha. Oh, Pokoknya iya. nggak lepas dari, tetap berusaha itu wajib. Jadi tetap bekerja dan tetap kita pasrah. Jadi kita sudah bekerja, sudah berdoa, pada titik tertingginya kita pasrah. Terserah Tuhan mau kasih jalan hidup kita seperti air mengalir, ikuti, nggak usah melawan takdir. Luar Harus positive biasa. thinking ya Iya, dengan keputusan Tuhan ya. Ini tentu Masya jadi Allah. pelajaran banget buat yang lain ya, Betul, Nisa betul, ya. betul. Ini Dari luar tadi biasa. aku sampai speechless Sampai dengerinnya. speechless. Karena Aku wah kuat banget Iya, gitu ya. aku kalau mendengar kata ibu ingat banget kata-kata motivator. Jadi kunci untuk menjalani hidup tuh benar-benar banget harus ABC. ABC itu pertamanya A-nya adalah accept. Jadi kalau Accept. kita udah accept diri kita, accept keadaan kita tuh tidak dibebankan dengan masa lalu. Betul, betul. Jadi apapun yang kondisi masa lalu ini kita udah accept, oh ya udah memang kita seperti ini. Jadi memang kita untuk siap untuk maju. Setelah accept dibutuhkan luar biasa. Tadi ibunya ngomong bener banget. Kalau misalnya kuncinya setelah A adalah B, B-nya adalah beli. Kita harus percaya bahwasanya ini adalah ujian. Kata-kata yang menguatkan juga tadi keren Betul, banget ya. betul. Tadi kata-katanya Kamu itu wanita hebat, wanita pilihan. once kita believe bahwasanya kita adalah orang pilihan dan Betul, berhak betul. untuk diuji seperti ini, maka segala ujian itu nggak jadi beban yang berat, tapi lebih menjadi kepada kayak, oh ya saya bisa kok Ya, ibaratnya kita melakukan ini. berpositif thinking kepada Tuhan kan Iya, dan iya. keputusan. Untuk maju tentu poinnya adalah tadi adalah cari uang. Yes. Kalau udah accept, believe, maka yang C-nya adalah konsisten. Itu sangat dibutuhkan. Jadi ibu ini sangat konsisten, walaupun dengan kondisinya yang lain-lain tetap mencari Iya, uang. tetap semangat ya. Maksudnya tetap percaya bahwasanya Bima dari awal ibu udah mikir, oh ini anak nih punya masa depan. Itu tuh menandakan bahwa ibu akan selalu berjuang gitu untuk Wah ini luar anaknya. biasa banget sih. Buat orang tua di luar sana tentunya ini sangat pelajaran yang berarti ya. Kalau misalnya dimanapun bapak dan ibu berada, kalau misalnya memang dihadapkan dengan suatu permasalahan untuk masalah medis seperti yang dialami oleh ibu Eni seperti ini tidak lagi menjadi masalah. Once kita memang bergerak maju untuk menyembuhkan, ujung-ujungnya ibu nggak kenal ya. Tadinya dengan ibu bupati siapa itu kenal awalnya nggak atau kenal. relasi ibu dari awal enggak kan? Nggak kenal, awalnya ya kita nggak kenal siapa-siapa, kan masyarakat biasa. Orang lain, orang baik didatangkan Iya. karena memang semangat ibu untuk menyembuhkan tahu-tahu ada di rumah sakit ketemu lagi orang baik, nggak lama ketemu lagi orang baik, akhirnya Bima sudah dinyatakan sembuh belum ini kalau misal boleh tahu? Kalau Bima ini nggak bisa kita prediksi sembuh begitu, nggak bisa karena tapi perjalanannya masih Masih panjang. panjang. tapi untuk berada di posisi ini pasti ibu tentu bersyukur banget. Iya, saya bersyukur ketika Abimanyu sudah lepas selang NGT. NGT-nya, Hmm. sudah lepas dari dia ketergantungan pakai tabung oksigen. Jadi dia sudah nggak pakai alat-alat medis. Ibu udah ketemu belum sama dokter yang vonis 3 bulan itu? harusnya bilang ya, ini berhasil nih Pak Dokter, anaknya udah sehat nih Pak, udah lumayan nih Pak. Terima kasih kalau seandainya Bapak Nggak Dr. ngomong Stefannya iya. nggak bilang itu, kita juga nggak punya semangat. Jadi luar biasa. kata-kata Iya, itu betul-betul seperti ya. cambuk. Memang awalnya ketika kita mendengar bahwa anak kita divonis kurang 3 bulan itu kayak pahit ya. Betul. Kayak kita minum jamu. Jamu itu kan pahit rasanya, tapi setelah kita minum akhirnya menjadi kita sembuh. Sehat, Iya, iya, kayak betul, gitu. Jadi betul, itu betul. kata-kata yang bikin saya cambuk, bikin saya bisa semangat, bisa sampai bertahan di titik ini. Akhirnya sampai saya bisa mengenal kota Jakarta, juga berawal dari Abimanyu Sakti. Tapi ibu udah ke Monas belum? Belum. Nanti deh habis Selama 4 tahun di sini itu sebenarnya 2020-nya kan Abimanyu kena Kota Tua tapi udah pernah. ya, Kota Tua sudah pernah. udah. Yang 2023 mau puasa itu, Main ke tapi sana. ya 1 kali main ke sana, tapi pulangnya malah justru Bimanya panas terus masuk IGD, justru dirawat. Ke Dufan udah ke Dufan. Kita belum pernah jalan-jalan selama 4 tahun, jadi kita itu Fokus kayak berobat takut, ya. iya, kayak takut-takut mau bawa Bima nanti akibatnya seperti ini, kayak gitu. Wah, Jadi kita jaga-jaga kondisinya Bima. Tapi ya hebatnya adalah Mama Bima ketika dokter tadi mendiagnosa ini anak umurnya kayaknya 3 bulan lagi.
Nggak jadi nyerah. nggak nyerah, jadi kayak harus aduh buru-buru nih biar anak saya Waktu kita sembuh. cuma 3 bulan nih. Iya, banyak orang tua yang memang aku tahu ya di luar sana Betul. ketika anaknya didiagnosis seperti itu mereka Nyerah. justru ngedown dan malah jadi diem gitu, tidak melakukan hal apapun. Jadi kayak oh ya udah mungkin nggak salah juga ya pemikiran mereka seperti itu karena mungkin mereka merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi Reaksi mamanya Bima berbeda nih yang reaksinya diambil. lebih ke arah positif gitu. Jadi mama Luar Bima biasa, luar biasa. top Jadi banget nih. apapun keadaannya, reaksi positif itu ternyata dibutuhkan. Betul, Akhirnya betul. sampai ada di posisi ini, mungkin udah bisa dibilang perubahannya drastis ya. Iya, Untuk nilai kesembuhannya beda dibandingkan dulu kalau tidak berbuat. Misalnya betul. tidak dikasih terapi atau tidak diambil tindakan-tindakan yang lumayan banyak di rumah sakit itu, mungkin kondisinya jauh berbeda pastinya. Hmm. Jadi kalau untuk para Hmm. orang tua, Ah, saya cuma pesan kalau apa tuh punya pesannya? anak sakit jantung bocor atau Down syndrome Hmm. atau kanker atau penyakit-penyakit yang dinyatakan parah dan tidak ada obatnya dari Tuhan, Betul, salah satu dari penyakit kronis lah ya. kronis begitu, Hmm. tetap harus semangat, Hmm. nggak boleh pantang menyerah. Hmm. Apalagi kalau suami istri itu kalau punya putra-putrinya sakit harus tetap bergandengan tangan. Kita Luar harus biasa. pegang erat tangannya, jangan Itu sampai. penting ya. Itu penting karena dari dokternya juga ngomong, jadi ayah ibunya itu harus berdamai dulu. Betul. Ayah ibunya itu harus justru rukun karena itu saling diuji. menguatkan kan Iya, ya, saling betul. saling menguatkan. Jadi kalau satu, apalagi ini kan perempuan yang baru melahirkan. Kayak jadi kalau kita habis melahirkan, emosi kita kan belum stabil. Jadi kita butuh, yang kita butuhkan itu justru Sosok suami ya, betul, yang ada di samping Semangat kita, itu ya. dia dampingi kita, yang dari kita air susunya nggak keluar, dari kita yang sudah stres, anak kita divonis jantung bocor, dari biaya kita nggak ada, itu Iya, tuh betul. sangat Itu aja penting udah peran. berat ya. Iya, Ditambah lagi kalau nggak dapet Ditambah kalau dukungan. iya kalau kakak nggak ada suaminya suami, apalagi suaminya hanya menyalahkan aja, iya berarti itu keluarga iya menyalahkan, nggak cari solusi, itu berat banget di perempuannya. Jadi untuk bapak-bapak dampingi istrinya ya, bapak Itu luar biasa. pada saat putra-putrinya sakit tetap kita Wah, harus banyak banget berdua. pelajaran hidup nih Iya. kita hari ini ya. Betul-betul. Iya, iya. Dan oh Banyak ya banget. satu pesan lagi untuk ibu-ibu di luar sana yang Apa memang tuh? anaknya sakit gitu dan kalian nggak Diuji. tahu mau berobat kemana, apalagi rujukannya ke Harapan Kita atau Rumah Sakit Daerah Jakarta, bisa hubungi Mama Bima. Karena akan koneksinya cukup luas dan akan membantu gitu teman-teman semua. Terakhir Ibu, apa ya bisa kita bilang apa yang mau disampaikan tadi kan udah untuk ibu-ibu, tapi sekarang untuk anak-anak kan kadang mungkin belum terlalu paham gitu kan, tapi mungkin ada nih survivor, pejuang-pejuang yang sampai sekarang tuh masih berjuang. Ibu pengen ngomong apa untuk anak-anak atau siapapun sekarang yang lagi masih berjuang dengan penyakitnya? Untuk teman-teman pasien jantung, walaupun di Harapan Kita, RSCM atau dimanapun kalian berada, sama aja, tetap semangat, tetap berjuang, nggak boleh putus asa. Percayalah, Tuhan kasih ujian kita karena kita ini orang yang terpilih, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Jadi semua itu harus ditanam pada diri kita agar kita itu nggak lemah. Kalau kita dikasih ujian, berarti Tuhan itu tahu bahwa kita itu kita akan naik kelas. Jadi gitu aja sih, tetap semangat berjuang itu. Luar biasa banget ya. Banyak banget yang kita pelajarin ya hari ini ya, berkaitan Bener dengan banget. semangat hidup, terus juga rasa sayang kepada anak, kemudian juga kepercayaan lebih kepada Tuhan gitu kan. Banyak banget yang bisa kita petik ya pada hari ini. Yes. Selama Dari kita mau kejadian Mama Bima. berjuang, jalannya pasti bakal ada disediain. ya. Gitu. Jadi Tuhan mengirimkan bantuannya itu melalui manusia-manusia baik tadi Iya, kan jadi yang kita dipertemukan katakan dengan malaikat yang iya mereka nggak betul tahu. betul. Kalau saya penuh hidup saya ini hampir 4 tahun, penuh hidupnya penuh dengan kejutan. Kejutan. Jadi kejutan ada yang misterius. Jadi Ah. ada kita itu menerima kayak nggak tahu itu goib atau apa. Waktu Apa itu tuh? Bima kita butuh uang 3 juta. Ah. Waktu itu kita di farmasi beli obat dan kita nggak ada uang. Waktu itu tiba-tiba Kejutan apa yang ada didapat? kita duduk, kita pertama itu bicara sama salah satu bapak-bapak di situ di ruang tunggu farmasi. Beliau datangi saya karena saya sudah putus asa, saya cuma diam. Terus ditanya, Ibu, kenapa? Itu Nggak bapak-bapak apa-apa. Ibu nggak kenal. Kita nggak tahu itu siapa. Itu Jangan-jangan jam itu masuk uang kaget kali. itu sekitar jam 9 malam, jam 10 malam itu saya duduk sendiri di farmasi. Beliau ngomong, saya mau nebus obat tapi saya nggak ada uang. Saya bilang. Bapak-bapak itu cuma bilang, Ibu, ini ada sedikit rezeki.
beliau ngasih amplop ke kita. Butuh pada saat itu 3 juta. Iya, kurang Isinya? lebih saya 3 juta lebih itu. Bapak itu cuma bilang gini, Ibu, Heeh. doakan anak saya. Heeh. Anaknya ada di ICU waktu itu. Heeh. Dia duduk di sebelah saya itu, doakan anak saya. Ibu, ini kita ada sedikit rezeki, Heeh. semoga Ibu bisa tebus obat. Boleh tahu Gitu. nominal yang Bapak itu kasih? Nominalnya justru lebih dari 3 juta. Oh iya, Lebih dari Masya 3 Allah. juta. Iya, jadi ya itu tadi makanya Tuhan kasih kiriman orang-orang tangan malaikat itu kita nggak pernah tahu dia siapa, Heeh. Tapi itu orang manusia mana. atau bukan? Nggak tahu. Luar biasa ya. Karena setelah bapaknya ngasih amplop, saya cuma bilang terima kasih Bapak, tapi bagaimana saya bisa mengembalikan uang yang Bapak kasih ke kita. Heeh, heeh. Hmm. Bapak itu bilang apa? Bapak itu bilang, Ibu nggak usah banyak ini dulu, yang penting Heeh. anak Ibu sehat. Suatu saat pada waktunya pasti uang itu beliau ngomong pasti akan berguna. Intinya dia hanya minta Ibu doakan anak saya Anaknya dari biar hati sembuh. aja biar Masya Allah. gitu. Tapi setelah itu ya Bapak itu ngasih, terus Bapak itu pergi aja. Ibu nggak ingat nama bapaknya. Karena kita waktu itu nggak pernah bertanya juga namanya Bapak siapa, Nama anaknya anaknya dia. juga Ibu nggak ngasih. Enggak, waktu itu kita memang tapi dari situ Tapi akhirnya Ibu doain semoga ya semoga anak anaknya Bapak sembuh. ini sembuh. Siapapun Bapak itu semoga hidupnya Oh, penuh Iya, luar berkah. biasa. baik banget. Ya, Iya, Masya jadi Allah. pokoknya 4 tahun ini hidup saya penuh kejutan lah Kejutan. dari semua dari belanja dari yang main sakit Yes. gitu. Luar biasa. Ternyata Sakina Abimanyu membawa berkah kepada Ibu, membawa berkah juga kepada orang-orang sekitar, membawa pelajaran bagi kita Iya, semua betul. yang hadir di sini. Bahwasanya asihatu tajun ala ru'usil asika katanya. Kesehatan itu tuh kayak mahkota, tapi adanya tuh di kepala orang-orang yang sehat. Nggak Hmm. bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Hmm. Bagi orang yang sakit kok enak banget ya dia Iya, sehat. betul Iya nggak sih? sehat. Iya, benar. Padahal yang sehat kadang nggak ngerasa Ngerasa dia harusnya tuh bisa aja gitu ya biasa kan. aja. Wah, luar biasa. Ibu terima kasih banyak Ya, atas terima kasih atas waktunya. waktunya. Luar biasa. Atas kisah-kisah inspiratifnya dan suara-suara kebaikan yang diberikan Suara-suara kepada kebaikan. kami semuanya. Tentunya kita pasti banyak ingin mendengarkan suara-suara kebaikan yang lainnya oleh orang-orang luar biasa seperti Ibu, karena sejatinya inspirasi tidak selalu datang dari orang-orang terkenal. Kadang-kadang orang biasa yang ada di sekitar kita jauh lebih menginspirasi. Seperti Iya. Ibu Eni. Terima kasih banyak Ibu Eni Terima atas kasih waktunya. Oke, Oke. mungkin sekian dulu kali ya Betul. sesi kita pada hari ini. Semoga yang tadi Bu Eni sampaikan ke teman-teman semuanya bisa menjadi pelajaran bagi kita dan juga Banget. antisipasi lah untuk kita ke depannya. Jika kita mengalami hal yang kayak gini, nauzubillah, semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Kita pengennya seperti itu. Tapi kalau misalnya once kita menghadapi kejadian seperti ini, kita udah tahu harus bersikap dan seperti apa mindset kita nanti ke Betul. depannya. Buat teman-teman pasti mendapatkan poin yang berbeda dari Betul. obrolan luar biasa kita pada kali ini. Kalau misalnya teman-teman dapat satu poin, boleh ditulis di kolom komentar. Kira-kira Iya, versinya teman-teman ada. Karena kalau misalnya saya ngutip, ada banyak banget nih poin-poin positif. Yang pertama, kita nggak boleh berhenti berjuang. Ketika ada setitik harapan, perjuangkan sampai harapan itu menjadi nyata. Betul. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu nggak mungkin uji hambanya di luar batas kemampuan. Itu luar biasa sih. Terus yang ketiga, apa yang Kak Nisa bisa ambil? Yang ketiga, Hmm, lebih ke ini ya, apa Apanya? namanya, tentang mindset kita gitu. Jadi apapun, senegatif apapun kondisinya, kita harus positive thinking duluan. Yes. Bahwasanya kita lagi sakit, oh harus sembuh. Oh kita lagi diuji, oh kita bakal dapat pahala nih karena kita sakit kayak gitu. Jadi perbaiki mindset dulu gitu. Yes. Yang keempat mungkin kita bisa bilang rules untuk menjalani hidup itu ABC. Accept, Iya, betul-betul. believe, and consistent. Wah, luar biasa. Kalau teman-teman dapat poin yang lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Iya, Nanti kita atau ada akan kisah review. punya kisah serupa bisa Iya. tulis ceritain di Tulis bawah. ceritanya, kita bakalan bacain satu-satu. Kalau komen-komen dari teman-teman nanti ada di sosial medianya kita. Iya, Luar biasa. Thank you banget. Akhirnya saya Sidik. dan saya Nisa. Dan saya Bu Eni. Ya, undur diri Undur dulu. diri. Thank you. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.